Materi imunologi part 3. Unsur-unsur yang berperan pada sistem imun adalah sistem limforetikuler, antigen, antibodi, MHC, komplemen, dan sitokin, di mana masing-masingnya berinteraksi satu sama lain melalui molekul permukaan. Sistem limforetikuler terdiri dari dua. Yang pertama adalah unsur jaringan dan organ, yang kedua adalah unsur seluler. Pada unsur jaringan dan organ terdapat limfoid primer dan limfoid sekunder. Organ limfoid primer merupakan organ di mana sel T dan sel B diproduksi, yaitu timus dan sumsum tulang. Sedangkan organ limfoid sekunder adalah tempat di mana respon imun terjadi, yaitu pada limfonodus, pada lien atau limpa, pada mucosal associated lymphoid tissue atau gut associated lymphoid tissue. Sedangkan unsur seluler terdiri daripada sel limfosit T dan B, sel plasma, natur killer, fagosit, polimorfonuklear, dan trombosit. Gambar ini memperlihatkan organ limfoid primer dan sekunder. Organ limfoid primer ditandai dengan warna hijau, seperti misalnya timus, tempat di mana sel T mengalami diferensiasi menjadi T imunokompeten, sedangkan sumsum tulang merupakan tempat di mana sel B diproduksi. Organ limfoid sekunder ditandai dengan warna merah muda. Organ-organnya adalah limpa, tonsil, limfonodus yang terdapat di sepanjang aliran limf, serta jaringan-jaringan limf yang terdapat di sepanjang saluran-saluran pembuluh darah, sepanjang saluran pencernaan, sepanjang saluran respirasi dan urogenital. Organ limfoid primer berfungsi memproduksi limfosit dan mempersiapkan sel-sel ini agar mempunyai kemampuan membedakan self dan non-self, serta berdiferensiasi menjadi sel limfosit imunokompeten yang mampu memproduksi mediator untuk mengaktifasi sel-sel yang lain. Populasi dari limfosit imunokompeten adalah limfosit T dan limfosit B. Sel limfosit berasal dari sumsum tulang, di mana pada masa embrio limfosit T bermigrasi dari sumsum tulang melalui sirkulasi ke dalam timus. Di dalam timus, sel T berdiferensiasi menjadi T imunokompeten. Sel T dan sel B ini kemudian melalui sirkulasi akan bermigrasi ke dalam organ limfoid sekunder, antara lain adalah limfonodus. Di dalam organ limfoid sekunder, sel T dan sel B berkomunikasi dipicu oleh sitokin yang diproduksi oleh sel T akibat rangsangan dari antigen presenting cell. Timus merupakan organ limfoid primer. Struktur dan fungsinya telah kita pelajari pada blok organ sebelumnya. Diferensiasi sel T menjadi T imunokompeten, salah satunya dipengaruhi oleh interleukin 1, terjadi di dalam timus. Karena itu, timus disebut sebagai school of T lymphocyte. Ukuran timus yang paling besar adalah pada masa neonatus dan berkurang ukurannya secara gradual. Namun setelah pubertas, penurunan ukuran timus terjadi secara cepat. Hal ini berkaitan dengan hormon seks. Dari penelitian, pada usia 50 tahun, jaringan dan sel dari timus berbanding terbalik dengan jaringan dan sel dari timus pada neonatus, di mana pada usia 50, jaringan timus adalah 85%, sedangkan sel T hanya 15%. Hal ini berkaitan dengan pola penyakit pada usia tua.
Limfonodus termasuk kepada organ limfoid sekunder. Struktur dan fungsinya telah dipelajari pada blok sebelumnya. Pada blok ini hanya akan dibicarakan mengenai respon imun yang terjadi di dalam limfonodus. APC masuk ke dalam limfonodus melalui pembuluh limf aferen. Di dalam limfonodus, APC berkomunikasi dengan sel-sel T dan B yang sudah ada di dalam limfonodus. Stimulasi dari interleukin yang dihasilkan oleh antigen presenting cell menyebabkan terjadi proliferasi dan diferensiasi dari sel-sel yang terdapat di dalam limfonodus. Apabila stimulasi terjadi secara masif, folikel primer akan berubah menjadi folikel sekunder dan berkembang di dalamnya adalah germinal center. Ukuran folikel primer normal menjadi membesar sehingga ukuran limfonodus yang dalam keadaan normal tidak teraba menjadi teraba. Sel-sel yang setelah menjadi sel imunokompeten dan antibodi yang telah terbentuk akan keluar dari limfonodus melalui pembuluh limf eferen yang akan bergabung ke dalam sirkulasi melalui muara dari pembuluh limf di vena subclavia. Pembuluh darah masuk ke dalam limfonodus melalui hilus dan pada struktur tertentu yaitu high endothelial venule mengeluarkan sel-sel limfosit T dan limfosit B kembali ke tempat limfonodus di mana dia distimulus yang dikenal sebagai mekanisme homing. Aliran darah untuk nutrisi akan keluar kembali melalui vena pada hilus. Tonsil juga sudah dipelajari pada blok sebelumnya. Pada gambar ini terlihat tonsil yang hiperemis yang menandakan adanya inflamasi dan adanya pembesaran. Hal ini tentu terkait dengan proses imunologi, yaitu yang pertama adalah masuknya mikroba yang memberikan respon fagositosis dan respon inflamasi. Di samping itu juga antigen presenting cell yang masuk ke organ limfoid sekunder ini akan menstimulus terjadinya proliferasi dan diferensiasi dari sel-sel T dan sel-sel B sehingga menyebabkan folikel primer berkembang menjadi folikel sekunder yang berakibat juga kepada pembesaran ukuran tonsil. Lien atau limpa juga merupakan organ limfoid sekunder. Organ limfoid sekunder adalah pada pulpa alba. Bagian lain daripada lien adalah pulpa rubra. Proses imunologis sama dengan yang terjadi pada organ limfoid sekunder lainnya. Namun karena pulpa rubra merupakan tempat di mana terjadinya proses penghancuran eritrosit, hal ini berkaitan dengan pembesaran limpa pada penyakit-penyakit yang terkait dengan penghancuran eritrosit seperti malaria dan penyakit-penyakit keganasan darah. Gambar ini menjelaskan mengenai ontogeni atau perkembangan sel limfoid dan sel non-limfoid atau mieloid. Sel induk di dalam sumsum tulang berkembang menjadi progenitor non-limfoid dan limfoid. Progenitor non-limfoid akan menjadi granulosit, megakariyosit, dan eritrosit yang kemudian masuk ke dalam darah menjadi dendrit, sel-sel granulosit, monosit, trombosit, dan eritrosit. Beberapa sel masuk ke dalam jaringan seperti sel dendrit, sel mast, dan makrofag. Sedangkan dari
sel limfoid akan berkembang dan masuk ke dalam aliran darah, yaitu sel B dan sel T, yang kemudian akan berkembang di dalam limfonodus dan timus menjadi sel T dan sel B yang imunokompeten. Gambar ini memperlihatkan ontogeni atau perkembangan sel limfoid dan non-limfoid atau mieloid. Dari sumsum tulang, sel pluripoten akan menjadi sel-sel progenitor untuk limfoid dan untuk non-limfoid, yang kemudian sel-sel ini apabila sudah menjadi sel B, sel T, dan sel-sel bergranul serta trombosit dan eritrosit akan masuk dalam sirkulasi. Sel-sel non-limfoid yang berasal dari struktur dan fungsi limfosit telah dipelajari pada blok sebelumnya. Pada sediaan hapus, limfosit yang terlihat adalah limfosit secara keseluruhan, tidak dapat membedakan limfosit T dan limfosit B. Limfosit T dan limfosit B hanya dapat dibedakan melalui penanda atau marker yang khas atau khusus untuk menandai limfosit T dan limfosit B. Limfosit T merupakan tipe limfosit yang diferensiasinya terjadi di dalam timus, karena itu disebut sebagai limfosit T. Subtype daripada limfosit T adalah T helper, T sitotoksik, dan T suppressor. T helper dimarker dengan CD4, T sitotoksik CD2, dan T suppressor CD8. T helper berfungsi untuk mensekresikan interleukin 2 dan 4 yang berperan pada imunitas humoral dan seluler. T sitotoksik berperan pada imunitas seluler, sedangkan T suppressor berperan sebagai regulator sehingga namanya disebut sebagai T regulator. Limfosit B diproduksi dan mengalami maturasi di dalam sumsum tulang. Proses maturasi atau pematangan dimulai dari prekursor sel B dengan soluble imunoglobulin di dalam plasma, yang kemudian soluble imunoglobulin ini diekspresikan ke permukaan sel sehingga akhirnya pada sel B yang mature atau matang, imunoglobulin D dan imunoglobulin M diekspresikan pada permukaan sel B, dan sel inilah yang masuk ke dalam sirkulasi. Limfosit B juga dapat berperan sebagai antigen presenting sel, yaitu menyajikan MHC kelas 2 bersama antigen kepada sel T. Limfosit B yang setelah distimulus oleh interleukin 4 akan berdiferensiasi menjadi sel plasma yang mampu memproduksi antibodi. Sel nature killer adalah sel dengan fungsi pengawasan. Sel ini merupakan pertahanan alamiah terhadap sel yang menjadi sel target karena mengalami perubahan, apakah karena terjadi mutasi atau diinvasi oleh mikroba seperti virus. Sel nature killer membunuh sel target melalui proses fagositosis atau melalui produksi perforin dan granzim yang akan melisis sel target. Makrofag dapat memfagosit material padat. Makrofag menetap di jaringan dan nama dari makrofag yang berada di jaringan berdasarkan kepada jaringan di mana makrofag itu berada. Umur dari makrofag adalah beberapa bulan sampai beberapa tahun. Makrofag yang telah memfagosit non-self disebut sebagai makrofag yang telah teraktivasi, dapat berada di jaringan sampai dengan 5 tahun. Inilah yang menjadi dasar kenapa booster dilakukan setelah 5 tahun.
Makrofag memiliki enzim lisozim yang dapat mendegradasi mikroba dan memisahkan material atau partikel antigenik dan non-antigenik. Partikel antigenik akan berikatan atau bergabung dengan MHC kelas 2 yang menyebabkan makrofag kemudian berdiferensiasi menjadi antigen presenting cell. Antigen presenting cell inilah yang masuk ke dalam limfonodus untuk berkomunikasi dengan sel T dan memulai fungsi atau peran imunitas humoral dan seluler. Struktur dan fungsi sel polimorfonuklear, mastosit, eosinofil, basofil, dan trombosit telah dipelajari pada blok sebelumnya. Dalam imunologi, sel-sel ini berperan pada imunitas atau respon imun non-spesifik. Antigen merupakan unsur yang berperan pada respon imun. Antigen sudah berkali-kali kita bicarakan pada materi imunologi ini. Namun secara definisi, antigen adalah substan yang dapat menginduksi respon imun spesifik dan berikatan secara spesifik dengan produk respon imun tersebut, yaitu antibodi, baik secara in vitro maupun in vivo. Partikel antigen yang berikatan dengan MHC kelas 2 dari makrofag akan mendiferensiasi makrofag menjadi antigen presenting cell atau APC. APC apabila masuk ke dalam limfonodus akan memulai respon imun spesifik. Sementara partikel antigen yang berikatan dengan MHC kelas 1 dari sel yang diinvasi oleh virus akan mengaktifasi respon imun seluler. Berbagai istilah antigen yaitu antigen, imunogen, atau alergen. Antigenitas adalah kemampuan untuk menginduksi produksi antibodi. Imunogenitas adalah kemampuan antigen untuk menginduksi respon imun spesifik. Gambar ini memperlihatkan bahwa mikroba memiliki satu atau lebih antigen di permukaannya yang dikenal sebagai epitop. Antibodi yang spesifiklah yang dapat berikatan dengan epitop tersebut. Antibodi adalah unsur dalam respon imun yang merupakan grup polipeptida dan disebut sebagai imunoglobulin. Terdapat 5 kelas imunoglobulin, salah satunya adalah imunoglobulin A. Antibodi diproduksi oleh sel plasma untuk merespon adanya stimulus yang bersifat antigenik. Produksi sel plasma disekresikan ke dalam sirkulasi darah atau limf. Molekul glikoprotein solubel dari antibodi digambarkan dalam bentuk huruf Y, seperti gambar di bawah ini, di mana ada bagian yang berikatan dengan antigen secara spesifik dan disebut sebagai fragmen antigen binding. Di gambar yang bersebelahan terdapat gambaran mikroba yang memiliki beberapa macam antigen ya, atau yang disebut sebagai epitop. Hanya antigen spesifiklah yang dapat berikatan dengan antibodi, yaitu antibodi yang diproduksi berdasarkan stimulus daripada antigen yang sama. Eliminasi terhadap antigen terjadi dalam berbagai cara. Cara pertama adalah ikatan antigen antibodi akan dieliminasi oleh retikuloendotelial system. Cara eliminasi yang lain adalah ikatan antigen dari mikroba dengan antibodi akan dilisis oleh sistem komplement. MHC Major Histocompatibility atau HLA Human Lymphocyte Antigen.
berhubungan dengan kerentanan seseorang terhadap penyakit. MHC merupakan glikoprotein yang terdapat pada permukaan sel. Kita telah membicarakan MHC kelas 1 dan MHC kelas 2 sebelumnya. Pada gambar di bawah ini terlihat MHC kelas 1 dan MHC kelas 2, di mana MHC kelas 2 merupakan MHC yang terdapat di dalam sel makrofag yang apabila berikatan dengan antigen akan memicu respon imun spesifik. Sedangkan MHC kelas 1 terdapat dalam sel berinti yang diinvasi oleh virus yang akan memicu respon imun seluler. Komplemen merupakan protein antimikroba yang diproduksi oleh hati dan beredar di dalam darah. Fungsi dari komplemen adalah melisis dinding dari mikroorganisme melalui kaskade reaksi kimia, yaitu jalur klasik dan jalur alternatif. Sitokin juga termasuk unsur yang berperan pada respon imun. Sitokin adalah molekul solubel yang berperan sebagai mediator untuk komunikasi antar sel. Sitokin disekresi oleh sel yang telah teraktivasi dan berikatan dengan reseptornya pada sel dengan tipe yang sama atau sel dengan tipe yang berbeda. Sitokin berperan sebagai mediator jarak dekat atau jarak jauh seperti terlihat pada gambar B. Apabila satu sel menghasilkan sitokin yang berperan sebagai mediator untuk mengaktifasi sel itu sendiri, disebut sebagai autokrin. Contohnya adalah interleukin 2. Sedangkan apabila satu sel memproduksi sitokin yang berperan sebagai mediator untuk mengaktifasi sel yang lain yang berada berdekatan, disebut sebagai parakrin. Contohnya adalah interleukin 4. Sitokin yang berperan untuk memicu terjadinya inflamasi disebut sebagai sitokin proinflamasi. Sebaliknya, sitokin yang menginhibisi terjadinya inflamasi disebut sebagai sitokin antiinflamasi. Demikianlah penjelasan mengenai materi imunologi yang kita bagi menjadi part 1, part 2, dan part 3. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.